Ada wartawan ya, satu ya. Selamat siang Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Pertama Pak Erik, mungkin dengan adanya pemerintahan ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga publik kita terbelah ya Pak Erik ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin dari Pak Erik bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak match-nya dengan pemain. Katakan ada kabar Messi Hilgers yang tidak suka atau terus kita juga dapat kabar dari media Italia justru Pak Erik katanya juga gaya melatih Sintayong yang bisa dibilang tanda kutip monoton seperti. Kemudian yang kedua Pak Erik sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket ya Pak Erik dari pimpinan negara sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa itu Pak Erik? Itu aja, terima kasih. Ya tentu mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang bagian dari bukan tupoksi kami gitu. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Tuto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri, saya juga nggak mau komen dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik. Dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, Mbak. Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Pak Erik, apakah keputusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan pemain-pemain naturalisasi yang mungkin kurang begitu baik dengan STY sehingga harus diganti di menjelang 2 bulan laga selanjutnya? Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu. Kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan
kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi gitu. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Gitu. Ya. Mic-nya, mau dibantu yang Cek. Selamat siang Pak Erik, saya Sony dari Kumparan. Pak, ingin bertanya terkait detail kontraknya Pak, apakah ini putus kontrak sepihak atau bagaimana? Kemudian adakah kompensasi yang harus dibayarkan PSSI terhadap Sintayong? Karena kita tahu sebelumnya sudah ada kesepakatan sampai 2027 ya Pak. Terima kasih. Ya semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar. Karena itu salah satu yang kita dorong klub, standarisasi klub yang ada di Liga, klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dikurangin subsidinya tetapi poinnya. Nah kalau kita melakukan itu di Liga tetapi PSSI sendiri tidak respect dengan apa yang dikomit, ya saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Jadi kita tidak akan, dan Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya gitu. Ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakatin. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga itu. Ya. baik nih. Selamat siang Pak Erik. Tadi sudah dipastikan ya. Oh, saya Heri dari bola.com. Maaf, terlalu semangat nih. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sintayong kan muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul. Ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak penggantinya Sintayong di timnas Indonesia. Kemudian kedua untuk Pak Marji, tadi pagi disebutkan Pak Marji bertemu dengan Coach Shin. Mungkin apa yang disampaikan Pak Marji kepada Coach Shin mungkin, dan apa yang disampaikan Coach Shin kepada Pak Marji bisa diceritakan. Itu aja, terima kasih. Pak Marji, silakan Pak Marji. Terima kasih Pak Ketum. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi, tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati gitu. Oke, yang pojok.